Salam damai dan sejahtera selalu untuk kalian semuanya. Saya mau bicara apa juga, saya juga nggak tahu. Kayaknya saya ingin mengenang perjalanan cinta saya. Ternyata saya pernah juga merasakan atau dilanda cinta kepada seorang wanita. Di perjalanan itu tidak terasa itu menyakiti Tuhan. Tapi pada saat itu saya nggak merasakan juga itu menyakiti Tuhan. Karena pada saat saya mencintai seseorang, kenapa ya dia itu selalu berada dalam ingatan saya. Di dalam lagu-lagu itu ternyata benar kayak menyindir saya. Dan itu sampai sekarang pun seorang wanita itu, kalau saya disuruh mengingat, saya masih ingat juga sosoknya. Kalau mau menggambarkan ya bisa digambarkan juga satu sosok itu. Itu pacar saya yang kedua dulu. Pacar yang pertama memang saya tidak mencintai, tapi saya berusaha untuk setia. Bahkan waktu porseni pun saya dimata-matai. Tapi ya nggak apa-apa, wong saya nggak bisa mencintai wanita yang lain. Karena saya nggak punya modal untuk mencintai wanita. Itu wanita mau sama saya itu kan mestinya sudah bersyukur. Makanya yang kedua itu, ya itu pun nggak ada unsur kesengajaan. Ketika saya ditanya, ya kita janjian untuk ketemu. Pada waktu itu kan saya masih berada di kampus, suka goda-godain wanita. Ternyata wanita itu tiba-tiba janjian untuk ketemu saya di masjid kampus. Bertemulah saya dengan si wanita itu. Dia bertanya kepada saya, "Kak Doni, apa yang Kak Doni sukai dari saya?" Saya jawab, itu masih saya diam. Tapi dia melanjutkan percakapannya, "Gini loh Kak, kan ada seseorang yang suka sama wanita itu karena jilbabnya lah, atau cantiknya lah, atau bodinya, atau pinternya gitu." Nah, pada waktu itu saya bereaksi, saya ngomong ke dia, "Kalau saya lihat wajahmu nggak cantik-cantik banget. Kalau saya lihat bodimu, kamu di belakang nggak ada, di depan nggak ada, trepes. Kalau kamu tentang kepandaianmu, kenyataannya kamu minta diajarkan bahasa Arab, bahasa Inggris ke saya. Kalau tentang jilbab, tidak ada jaminan orang yang berjilbab itu hatinya berjilbab." Terus dia mengatakan, "Terus Kak Doni suka apanya ke saya?" Ya suka aja. Pada waktu itu kan saya baru sudah berapa bulan berpisah dengan pacar saya yang pertama. Ya suka aja gitu. Akhirnya jalanlah saya dengan dia.
Walaupun dia waktu itu juga dendam dengan seorang laki-laki, mencoba ingin mempermainkan saya. Dan saya kan memang ya nggak terlalu suka pada waktu itu. Tapi di perjalanan waktu, akhirnya nggak tahu. Tiba-tiba dia mengatakan kepada saya, Kak Doni, satu aja Kak Doni ya. Dan saya mengatakan kepada dia, saya kemungkinan bisa. Kalau toh nanti, kalau berpisah itu bukan sebabnya dari saya, sebabnya dari kamu. Nah, disitulah saya mulai mengalami perjalanan rasa cinta kepada sosok wanita ini. Ternyata saya mulai dikasih pengalaman rasa cinta kepada seorang makhluk. Dan itu betul-betul apa ya? Yes, tadi selalu ingat dia, mau tidur ingat dia. Ya Allah, itu berjalan beberapa tahun. Di hati saya, di perasaan saya tidak pernah mengingat Tuhan. Kayak pacar saya adalah Tuhan saya. Karena itu selalu ada di perasaan saya, di pikiran saya. Ya gara-gara perasaan itu, ya nggak tahu akhirnya saya kok punya pengalaman mencintai. Tapi pada akhirnya ketika si wanita itu ada KKN kali ya, KKN awal saya antar, tapi ketika KKN sudah selesai, saya tunggu di kampus, ternyata dia sudah pulang duluan. Ternyata dia mencintai laki-laki lain. Nah, laki-laki itu katanya sih persis seperti cinta pertamanya dia. Wah, itu sudah mulai kacau saya. Mulai kacau, seakan-akan di situ saya nggak mau menyelesaikan skripsi saya. Sudah saya nggak mau lulus. Padahal waktu itu masih sudah menjadi kepala sekolah loh. Ya, ternyata perjalanan cinta saya, ya awal-awal jelas saya marah sama dia. Marah, kenapa kamu mengkhianati bahasa sekarang, cintaku yang setulus ini. Cintaku yang murni ini telah engkau nodai. Terus bahasa keterpurukan itu akhirnya ada di benak saya, di rasa saya semuanya. Semua kayak sudah saya nggak ingin hidup lagi. Begitu saya pernah seperti itu. Hanya gara-gara seorang wanita. Pertama memang saya mencaci maki dia. Tapi setelah mengalami ini, saya berterima kasih kepada dia yang mau dijadikan alatnya Tuhan untuk belajar mencintai. Makanya bagi teman-teman yang sudah pernah merasakan mencintai makhluk, itu bisa dijadikan modal untuk teman-teman pengalaman itu dibawa untuk mencintai Tuhan. Dan waktu itu memang saya sudah mengikrarkan diri saya sudah tidak mau kepada seorang wanita. Saya mengikrarkan cinta saya hanya miliknya Tuhan. Yang patut dicintai cuma Tuhan. Makanya saya mengatakan bersyukur. Tapi saya berpikir, bagaimana cara mencintai Tuhan? Akhirnya saya menemukan satu formula, satu resep. Awal-awal saya bingung. Saya sendiri waktu itu masih belum merasa bertemu dengan Tuhan. Bagaimana cara mencintai? Akhirnya saya berpikir, kalau mau mencintai Tuhan, ya saya analogkan dengan orang-orang yang mencintai seseorang. Itu
Cuma ini tidak di pengalaman saya yang mencintai seorang wanita itu. Saya kan pernah lihat satu orang yang ngefan kepada seseorang. Nah, di situ baru saya mencoba menelusuri. Oh, berarti untuk mencintai Tuhan harus ngefan dulu. Nah, sebelum ngefan berarti saya harus kagum. Akhirnya saya mencoba mencari data tentang kehebatan Tuhan. Saya mencoba merenungi apa yang terjadi selama ini dan mencoba bagaimana menggambarkan Tuhan menciptakan sesuatu. Nah, itu saya mulai mencoba mengagumi Tuhan manakala Tuhan menciptakan langit, menciptakan bumi, dan menciptakan kita ini. Akhirnya di situ saya mencoba mencari kekaguman. Salah satu yang paling kuat membuat saya kagum kepada Tuhan itu adalah ketika Tuhan menciptakan manusia. Hanya gara-gara air, pertemuan air dengan air. Itu kok bisa ya ada tumbuh mata, kok bisa ya kok ada tumbuh telinga, kok bisa ya kok ada tumbuh gigi. Nah, ini yang membuat saya kagum sekali, dan ini menjadi poin utama saya. Nah, saya mau mencoba hal-hal yang ada di dalam diri manusia, saya kagumi semuanya. Bagaimana Tuhan berkreasi. Ini awal-awal yang paling membuat saya kagum pada Tuhan. Akhirnya saya mencoba mencari kekaguman yang lain tentang Tuhan. Satu contoh kekaguman yang lain, Tuhan tetap memelihara ciptaannya, walaupun Tuhan itu tidak ingat dengan ciptaannya, walaupun Tuhan tidak diingat oleh ciptaannya, bahkan tetap Tuhan memelihara. Orang yang seperti ini menurut saya pantas untuk dicintai. Tuhan yang tulus terus memelihara ciptaannya, walaupun nggak selalu diingat oleh ciptaannya. Tuhan masih tetap memelihara, tidak pernah mengusir ciptaannya berada di dalam wilayahnya. Cuma saya waktu itu nggak tahu ada wilayah nggak selain wilayah Tuhan. Ya itu mungkin Tuhan juga terlanjur ya. Tapi saya ngambilnya di sisi itunya. Hebat Tuhan. Begitu tulusnya Tuhan untuk memelihara kita semua. Nah, orang yang seperti inilah menurut saya patut dicintai. Saya mencoba mencari yang lain, mencari alasan-alasan bahwa Tuhan adalah patut dicintai. Begitu sahabat. Waktu itu tumbuhlah rasa ngefan sama Tuhan. Kapan ya saya bisa ketemu satu sosok ini? Pokoknya saya hari-harinya saya ngefan. Suatu saat akhirnya saya mencoba buka di Al-Quran. Ternyata ada teknik untuk bertemu dengan Tuhan. Itu waktu itu kayaknya saya tuh menjadi orang yang paling bahagia. Karena dengan begini saya bisa datang kepada Dia ya untuk benar-benar mencintai. Sangat mustahil kalau saya mencintai kalau nggak tahu sosoknya. Tapi suatu saat nggak tahu apa cinta saya akhirnya diterima oleh Tuhan. Akhirnya ada 2 petugas waktu itu memberikan kabar kepada saya bahwa saya diundang untuk ketemu Tuhan. Tapi waktu itu saya takut, jangan-jangan petugas ini bukan petugas Tuhan. Akhirnya saya bilang sama kedua petugas itu, memang saya ingin ketemu Tuhan, tapi tidak begini caranya. Saya tidak punya kemampuan apa-apa, Tuhan yang mempunyai kemampuan apa-apa. Akhirnya saya kepingin Tuhan yang menemui saya. Akhirnya ya benar, apakah karena saya sudah ngefan sama Tuhan, akhirnya Tuhan menemui saya memang
waktu itu dalam keadaan mati, cuma terasa mimpi aja, seperti itu. Akhirnya ditemui, dan itu mulai awal saya untuk mencintai sesungguhnya Tuhan. Awal-awal sih ketika saya mencintai Tuhan, ya ada terjadi pertengkaran dengan Tuhan. Tapi kalau sehari tidak ada pertengkaran sama Tuhan, itu kayaknya kurang afdol dalam hidup saya. Akhirnya lama-kelamaan Tuhan pernah curhat, pernah curhat kepada saya. Ya, saya lupa kata-katanya. Kalau diceritakan ulang mungkin nggak tahu. Mudah-mudahan saya bisa ingat. Tuhan waktu itu berkeluh kesah tentang dirinya. Tuhan berkeluh kesah kepingin ada makhluk yang bahasanya itu bisa menjadi teman, bisa menjadi tempat curhatan. Dia kepingin ada hamba yang ya nggak tahu, yang membantah seperti saya atau apa. Tapi ingat, membantah saya memang saya kepingin kenal Tuhan. Tuhan yang selama ini secara informasi di lapangan itu memang benar-benar yang Tuhan yang Tuhan saya maksud. Ternyata Tuhan benar-benar sabar. Ternyata Tuhan ya juga ternyata punya keluh kesah. Dan waktu itu memang saya senang aja ketika Tuhan berkeluh kesah kepada saya. Cerita tentang petugas-petugasnya yang dulu. Nah, rata-rata petugasnya dulu kan di hadapan Tuhan rata-rata nggak mau memandang Tuhan. Jadi Tuhan rasanya sebel juga melihat petugas-petugas seperti itu. Akhirnya curhat, akhirnya nggak tahu saya waktu itu Tuhan kok merasa senang berteman dengan saya. Tapi saya senang aja, memang saya sama Tuhan suka bercengkerama, suka godain Tuhan, bahkan bermain dengan Tuhan, bermain catur. Itu pernah suatu saat ketika saya lagi sholat, ketika mau rukuk gitu, itu disuruh jalan dulu, main catur saya dengan Tuhan. Jadi setiap mau sami Allahu liman hamidah itu harus melangkah dulu baru bilang sami Allahu liman hamidah. Begitu juga ketika rukuk harus melangkah dulu. Nggak tahu, waktu itu saya juga heran kenapa saya mau menyembah kok Tuhan begitu. Itu salah satu pengalaman secara rohani membuat saya lebih suka. Waktu itu saya berpikir, oh Tuhan membuat saya konsentrasinya biar tertuju kepada Tuhan. Tuhan sangat membantu ketika saya sholat. Selalu aja permainan-permainan yang ada, selalu aja saya digoda sama Tuhan. Itu lama-lama ya awalnya marah sih, tapi lama-lama asik juga digoda Tuhan. Akhirnya karena sering digoda sama Tuhan, saya juga suka menggoda sama Tuhan. Nah, disitulah mulai saya tumbuh mencintai Tuhan. Pada waktu itu saya rasakan ketika mencintai Tuhan, saya merenung Tuhan nggak pernah menyakiti saya. Hanya waktu itu rasanya saya nggak mau mencintai selain Tuhan. Karena yang pernah saya rasakan ketika mencintai satu sosok makhluk itu sangat menyakitkan saya. Dan waktu itu juga saya minta maaf sama Tuhan. Maaf Tuhan, selama ini saya juga merasa menduakan Engkau. Mau saya katakan meninggalkan, saya nggak pernah ketemu ya. Ketika sudah ketemu itu ya saya bilang maaf. Selama ini saya tidak bertuhankan Engkau, tapi saya bertuhankan makhluk Engkau. Maafkan saya Tuhan. Tapi waktu itu Tuhan mencoba menghibur saya. Ketika waktu terhibur itu ya saya rasanya menangis. Tapi hari ini saya nggak mau menangis. Ini sudah yang lalu, pengalaman yang lalu.
ketika ingat peristiwa itu memang selalu saya rasakan semakin mencintai Tuhan. Walaupun saya pada waktu itu merasakan menyalahi Tuhan, tapi Tuhan selalu memaafkan saya. Sudah nggak usah disesali yang lalu, yang penting ke depan ini kamu menjadi baik. Waktu itu cinta saya masih egois. Cinta saya masih egois, saya nggak mau Tuhan mencintai yang lain. Masih tingkat kebodohan saya dulu. Jadi saya kepingin ketika saya lagi menyembah Dia, Tuhan nggak boleh kemana-mana, nggak boleh menemui siapa-siapa. Satu saat teman saya yang saya arahkan untuk menuju ke Tuhan, dia sudah biasa ketemu Tuhan akhirnya kan. Pada waktu saya sholat, teman saya, loh, Tuhan di mana? Saya juga nggak tahu efek sholat saya pada waktu itu membuat Tuhan tidak menemui si teman saya. Karena pada waktu sholat Tuhan semuanya kayaknya turun di bawah. Nah itu semakin pada waktu itu saya nggak peduli teman saya nggak ditemui Tuhan. Tapi kan hari-hari berikutnya tetap ditemui Tuhan. Pada waktu itu saya merasakan betapa Tuhan mencintai saya. Dan saya nggak mau Tuhan mencintai yang lain. Galak nggak sih saya seperti itu? Tapi pada waktu itu masih belum tahu. Akhirnya dengan berjalannya waktu, saya mulai sedikit demi sedikit untuk tidak cemburu dan membiarkan Tuhan untuk mencintai yang lain. Menuju saya sampai ke tingkatan cinta bijaksana. Jadi pada waktu itu ya mulai saya tidak memenjarakan Tuhan pada waktu itu. Tuhan bebas mencintai siapapun yang mau dicintai. Tapi awalnya ya kalau dikasih tahu Tuhan lebih memperhatikan yang di sana, ya saya cemburu sih awal-awalnya. Kalau ada orang yang dicintai Tuhan, saya cemburu. Padahal secara wajah itu ya Tuhan nggak pantas lah mencintai saya, wajahnya begini-begini amat ya. Tapi nggak tahu, perasaan saya Tuhan selalu membuat saya kagum, semakin membuat saya cinta. Tapi satu saat saya berpikir lagi, apa yang engkau sukai Tuhan? Saya mencoba menggali apa-apa yang disukai Tuhan. Salah satu, ya jadilah orang yang terbaik di mataku. Jadilah orang yang selalu menyenangkanku di setiap saat. Nah, pada saat itu saya mengikrarkan diri saya untuk selalu menyenangkan Tuhan. Sampai ke tingkatan saya gak butuh balasan Tuhan, tapi saya bagaimana membuat Tuhan senang apapun yang saya lakukan. Dan itu terus saya pupuk. Suatu saat saya berpikir kalau toh saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membawa umatnya datang kepada Tuhan, dan saya tidak dihiraukan, itu pernah saya bayangkan. Saya nggak apa-apa asalkan Tuhan senang. Itu pernah berpikir seperti itu. Bahkan saya mengajak makhluk-makhluk yang lain, ayo ketemu Tuhan yuk. Tuhan bisa memaafkan kamu kok. Tuhan lagi merindukan. Seperti itu. Saya untuk berjuang secara rasa itu, saya kepingin ketemu jiwa-jiwa seluruh makhluknya Tuhan, terus saya ajak kepada Tuhan. Nah, apa yang saya lakukan itu ya demi cinta saya kepada Tuhan. Nggak tahu Tuhan ini mencintai saya atau enggak. Tapi setelah itu saya lebih banyak berpikir bagaimana setiap ciptaan harus mencintai Tuhan, tidak selainnya, tidak nabinya, tidak malaikatnya, tapi Tuhan yang perlu dicintai. Nabi itu dibikin baik itu karena Tuhan. Saya dulu sampai
sampai marah ketika Tuhan itu diduakan. Cintai Tuhan dulu, baru mencintai siapa-siapa yang dicintai Tuhan. Jangan terbalik, mencintai ulama seperti mencintai nabi seperti mencintai Tuhan, nggak sama itu. Lebih baik dibalik, mencintai Tuhan dulu, baru mencintai petugas Tuhan, baru mencintai penerus ajaran Tuhan, baru seperti itu. Nah, itu saya dulu pernah marah-marah. Saya nggak mau Tuhan diduakan. Tuhan harus dinomorsatukan. Dalam pola pikir pun harus Tuhan dinomorsatukan. Sahabat-sahabat, ini nggak semuanya saya ungkap, saya takut. Saya mau menangis lagi, gak suka. Yang penting sahabat-sahabat, kalau ingin mendapatkan atau meraih mahabbatullah, kagum dulu sama Tuhan, ngefans sama Tuhan, dan Tuhan akan menemui kalian dan kamu bisa melakukan cintamu kepada Tuhan. Tuhan akan mencintai orang-orang yang dengan ketulusan hati mencintai. Tapi lakukan hal-hal yang membuat Tuhan senang. Jadilah pejuang cinta untuk meraih cintanya Tuhan. Semoga sekelumit ini bisa menjadi acuan kita untuk mencintai Tuhan seutuhnya. Salam damai, salam sejahtera untuk seluruh ciptaan dan Tuhan yang kucintai.